Pada zaman dahulu kala, penyihir musim dingin yang jahat memutuskan untuk menghentikan musim semi agar tidak datang dan menjadikan musim dingin satu-satunya musim di bumi. Dia menyembunyikan matahari di balik awan gelap dan menutupi bumi dengan salju tebal. Pada suatu pagi orang-orang dari desa pegunungan kecil bangun dan menemukan rumah mereka terkubur di bawah salju hingga atap. Mereka berkumpul untuk memutuskan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi musim salju ini. Mereka akhirnya memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah mengirim seseorang ke puncak gunung tertinggi, tempat penyihir baik Frost tinggal di istananya yang berisi es dan meminta bantuannya. Namun tidak seorang pun yang mau melakukan perjalanan berbahaya seperti itu. Saya siap untuk pergi, tapi saya khawatir saya terlalu tua dan lambat untuk mencapai puncak tepat waktu. Andai saja saya 20 tahun lebih muda. Jangan khawatir, Kek. Aku akan pergi. Dia adalah seorang yatim piatu, tinggal di rumah bersama kakeknya sejak orang tuanya meninggal. Tidak, bukan kamu. Kamu terlalu muda dan lembut untuk pekerjaan yang begitu sulit. Kamu tidak memiliki mantel yang hangat, tanpa topi dan syal, bahkan sarung tangan wol. Saya tidak takut. Kaki saya kuat dan saya akan kembali secepatnya. Tapi kau akan membeku di atas sana, tanpa perlindungan untuk bersembunyi dari embun beku. Saya tidak akan beku. Saya memiliki hati kecil yang hangat, penuh cinta untuk semua orang. Dan itu akan menyelamatkan saya dari dinginnya es beku itu. Pergilah anakku, aku tahu hatimu yang baik dan aku mempercayainya. Kakek dan warga lainnya tidak bisa menghalangi niat gadis kecil itu, lalu mereka segera menyiapkan mantel hangat dan pelengkapan lainnya. Segera, gadis kecil itu bersiap-siap untuk pergi. Dia melambaikan tangan pada kakek dan warga lainnya dan mulai melakukan perjalanan ke puncak gunung bersalju itu. Gadis kecil itu melangkah lebih jauh dan lebih tinggi, tidak pernah memikirkan tentang istirahat. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya dia bisa melihat es yang berkilauan di atas puncak tertinggi. Tiba-tiba, angin puyuh terbangun dari tidur mereka dan melihat sosok kecil gadis berjalan di tengah salju yang tebal. Mereka menjadi sangat marah. Siapa yang berani menerobos tempat kita? Ayo kita tunjukkan siapa kita. Mari kita tiup dia dengan keras, sampai dia lupa kemana dia menuju. Dan mereka mulai berputar-putar dengan ganas di sekitar gadis itu. Tapi si gadis kecil hanya meringkuk sebentar di mantel hangatnya dan dengan berani melanjutkan perjalanannya. Angin puyuh menjadi sangat lelah, dan satu demi satu, jatuh ke tanah dengan terengah-engah. Gadis yang kuat, kami kelelahan dan dia bahkan tidak lelah. Tidak ada manusia yang pernah menguasai kita, apalagi gadis kecil yang rapuh. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, mari kita panggil saudara perempuan kita badai salju untuk membantu kita. Mereka berseru memanggil badai salju. Mendengar suara angin puyuh, badai salju menjadi sangat marah. Dia akan membayarnya. Mereka meraung dan melemparkan diri ke arah si gadis kecil. Itu adalah perjuangan yang panjang dan tidak seimbang. Tetapi gadis itu juga berhasil mengatasi badai salju, berkat hatinya yang kuat dan hangat, yang tidak pernah membuatnya merasa takut atau lelah. Itu sangat memalukan. Kita tidak bisa menghentikannya. Mari kita panggil ibu kita untuk meminta bantuan. Ibu, datang untuk membantu kami, Ibu. Ibu mereka adalah penyihir musim dingin. Mendengar suara anak-anaknya, si penyihir segera datang. Saya melihat semuanya. Sekarang dengarkan saya. Ketika kalian tidak bisa mengalahkan seseorang dengan paksa, balikan keadaan. Mari bersikap baik kepadanya. Maksud ibu apa? Untuk menciumnya? Mari kita coba bersikap sopan dan baik hati. Jadi dia tidak akan pernah mencurigai kita memiliki pikiran jahat. Penyihir musim dingin muncul di hadapan gadis kecil itu seperti wanita muda yang sangat cantik dengan gaun putih berkilau, dengan rambut putih panjang. Mirip seperti ibu gadis itu. Apakah aku sedang bermimpi? Atau ini keajaiban? Wanita cantik ini memiliki wajah seperti ibuku,
dan aku bisa mendengar suaranya yang manis menyanyikan lagu pengantar tidurku. Oh, betapa saya ingin mendengar lebih banyak lagi. Saya akan duduk di sini sebentar. Saya sangat dekat dengan istana. Tidak lebih dari sejam lagi, saya akan berjalan kaki ke istana itu. Gadis kecil itu duduk dan menutup matanya. Penyihir musim dingin itu pun senang karena rencana mereka berhasil. Tidur gadis kecil, dan kamu akan tidur selamanya. Kemudian penyihir itu meninggalkan gadis yang tertidur di bukit bersalju dan terbang untuk memberitahu anak-anaknya bagaimana dia berhasil menipu gadis itu. Gadis kecil itu sedang tidur, tersenyum bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, warna wajahnya berubah. Pipi merah mudanya menjadi biru, dia perlahan membeku. Tiba-tiba, sesuatu mengaduk salju. Suara mencicit terdengar, itu adalah beberapa ekor tikus yang kebingungan menatap gadis itu. Kemudian tikus-tikus itu ingin membawa gadis itu di tempat yang aman. Namun, tubuh mereka terlalu kecil untuk membawa gadis itu, lalu mereka meminta bantuan pada beberapa ekor kelinci dan tupai. Akhirnya mereka bisa membawa gadis kecil itu di tempat kediaman mereka. Sesampainya di sana, hewan-hewan kecil itu menghangatkan gadis itu dengan tubuh mereka yang berbulu. Mereka sangat senang melihat pipinya menjadi merah muda lagi. Segera gadis itu membuka matanya. Dia berterima kasih kepada teman-teman barunya karena telah menyelamatkan hidupnya, dan memberitahu mereka mengapa dia ada di sini dan kemana dia akan pergi. Lalu hewan-hewan itu menemaninya ke istana es. Di sana, mereka semua mengetuk pintu gerbang, tapi tidak ada yang menjawab. Tanpa membuang waktu, hewan-hewan itu dan si gadis langsung masuk ke dalam istana. Ternyata si penyihir baik Frost sedang tertidur lelap. Dua tupai melompat ke pangkuannya dan menggelitik wajahnya dengan ekor berbulu mereka. Kemudian si penyihir terbangun dan bertanya kepada mereka, Apa yang kamu lakukan di sini, teman kecil? Kemudian gadis itu menceritakan semuanya kepada si penyihir. Maksudmu, aku telah tidur di sini, sementara penyihir musim dingin yang jahat mencoba menghentikan kedatangan musim semi. Sepanjang musim dingin, sepertinya dia memutuskan untuk mengakali saya dan tinggal di bumi selamanya. Tapi saya tidak akan membiarkannya. Ya, benar Tuan. Kami sangat berharap Tuan berkenan untuk membantu kami. Terima kasih anak-anak kecil karena telah membangunkan saya. Sekarang saya akan memulihkan semuanya dan memberikan semua orang apa yang mereka layak dapatkan. Kemudian si penyihir baik memanggil pelayan-pelayan yang ada di istana itu dan memerintahkan mereka untuk pergi dan menemukan penyihir musim dingin yang membeku dan membawanya ke istana, sehingga dia bisa menguncinya di ruang bawah tanah sampai tahun depan. Dia juga menyuruh mereka membersihkan langit dari awan, sehingga matahari bisa mencairkan salju. Ketika gerbang besar dibuka kembali, matahari di luar bersinar dan salju yang lembut mulai mencair. Gadis kecil itu berterima kasih kepada penyihir Frost dan teman-temannya yang sudah membantunya. Setelah itu si gadis langsung berjalan pulang ke tempat asalnya. Semua orang di desa bersorak menyambut gadis kecil pemberani.